Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang tercurah di atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia anugerah dan kemurahan-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami boleh tetap setia mengikuti acara program All by Grace ini. Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biarlah semua yang mendengarkan boleh mendengar dengan baik sehingga bisa melakukan dengan baik dan berhasil dengan baik, dan dapat menentukan pilihan dengan baik dan benar, berhasil dengan baik dan benar, sampai pada akhirnya bagaimana boleh memiliki kesaksian hidup yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu, dan semua sekali lagi boleh diberkati dengan kasih kuasa-Mu, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami boleh menjadi manusia-manusia yang tangguh, yang boleh mengerti bagaimana menentukan pilihan dengan baik dan benar, dan kami mengerti bagaimana hidup berkemenangan, dan kami boleh menjadi manusia yang senantiasa mengerti untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami serahkan sekali lagi acara All by Grace saat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar Engkau ambil alih, kami boleh diberkati dengan sungguh-sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi,
Setiap manusia di segala zaman dan di segala waktu selalu berhadapan dengan pilihan. Ketika mau makan misalnya harus pilih masak di rumah, pesan makan via aplikasi, atau pergi makan di luar. Tiba di restoran kita pun harus pilih dari menu makanan dan minuman yang akan dipesan. Mulai dari makanan pembuka, main course, hingga dessert. Selesai makan, ketika hendak membayar tagihan makanannya pun kita memiliki beragam pilihan cara membayar. Mulai dari tunai dengan kartu debit atau kartu kredit atau dengan metode QRIS. Ya, itulah kehidupan penuh dengan pilihan. Bisa jadi kita sudah tahu, mengerti, dan menerima memang hidup ini tidak luput dari berbagai pilihan. Namun, tidak berarti kita pasti sudah mengerti, memilih dengan tepat dan benar. Sebagai seorang pengkhotbah bisa saja mengerti suatu kebenaran dan mengkhotbahkan kebenaran itu. Tapi belum tentu kebenaran tersebut sudah dipraktikannya dengan baik tanpa courting seperti yang dikhotbahkannya. Kembali kepada pilihan. Apakah dirinya adalah seorang yang berintegritas atau tidak? Mudah saja seseorang berkata bahwa ia selalu pilih memprioritaskan Tuhan. Tapi untuk benar-benar mewujudkan pilihan tersebut dalam kehidupan harus teruji dan terbukti. Karena selalu akan ada godaan, kesulitan, rintangan, dan tantangan yang harus dihadapi sebagai konsekuensi atas pilihannya. Seperti halnya ketika memilih untuk terima promosi jabatan. Pilihan tersebut tidak hanya memberikan kita gaji, tunjangan, dan insentif lebih. Tapi kepercayaan dan tanggung jawab lebih sebagai konsekuensinya akan dituntut dari kita. Agar dapat lebih memberi waktu, lebih giat, lebih berjuang dalam mempertahankan kinerja dan keberhasilan dan seterusnya. Walaupun demikian, bila kita bertahan dengan pilihan yang benar, maka segala kesulitan dan tantangan takkan berarti, karena seiring dengan waktu yang dilalui, semuanya itu pasti akan dapat teratasi juga. Dengan demikian, kita akan semakin bertumbuh dalam setiap proses, semakin terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Demikianlah juga dalam berbagai pilihan lain yang tidak selalu mudah dan menuntut pengorbanan. Namun kembali lagi kepada pilihan. Apakah tetap mau mempertahankan dan menjalani pilihan tersebut dengan tekun? Sekali sudah memilih yang benar, janganlah bimbang, ragu, dan goyah hanya karena desakan, tuntutan, tekanan, situasi kondisi, ataupun pengaruh dunia. Karena semua pilihan tersebut akan menentukan bagaimana masa depan kita, baik masa depan di dunia ini, bahkan hingga kepada kehidupan yang akan datang di kekekalan nanti. Ini berlaku di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Anda sendirilah yang akan menjalani pilihan tersebut. Maka pilihlah dengan bijak, penuh hikmat, dan seturut pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap pilihan Anda bisa mendatangkan kebaikan dan sejalan dengan rancangan Tuhan bagi hidup Anda. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan berhikmatlah dalam menentukan pilihan. Karena salah memilih bisa berakibat fatal. Pilihan-pilihan dalam perkara sederhana atau kecil pun bisa berdampak besar. Sayangnya seringkali kita gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan ini, sementara waktu tidak bisa diputar kembali. Ingatlah, keadaan tidak akan bisa menentukan berhasil maupun gagalnya hidup kita, melainkan apa yang menjadi pilihan atau keputusan yang tepat, benar, dan sesuai kehendak Tuhan, itu yang akan menentukan keberhasilan hidup kita sekarang dan kemudian hari. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema kembali kepada pilihan. Kita harus menentukan pilihan dengan bijak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pilihan mengutamakan hal rohani atau hal duniawi. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21, mengisahkan tentang seorang kaya yang bisa dinilai sebagai seorang pandai, berencana, dan penuh perhitungan untuk persiapan masa depan. Ia selain dapat mengatur dengan baik merancangkan masa depan, ia juga mempersiapkan banyak harta benda bagi diri dan keluarganya.
Orang ini terkesan rajin, putar otak, peras keringat, dan banting tulang untuk keinginan keluarga yang dikasihinya, juga membangun rasa aman bagi kehidupan di masa depan. Namun, ironisnya, Yesus menyebutnya orang kaya ini sebagai orang bodoh. Bukan karena ia tidak pandai, terbukti dari keberhasilan yang diraih dalam usahanya. Ia disebut bodoh karena sibuk menghabiskan hidupnya hanya untuk persiapkan jaminan masa depan kehidupan di dunia ini saja. Sama sekali tak terpikir mengenai persiapan bagi kehidupan di dunia yang akan datang. Ia sibuk menumpuk kekayaan agar memiliki rasa aman dalam kehidupan yang hanya 70, 80, 90 tahun di dunia yang fana ini, tanpa menyadari bahwa kekayaan dunia tersebut tidak berlaku untuk kehidupan kekal yang berlangsung miliaran tahun nantinya. Dengan kata lain, pilihannya hanya terfokus kepada perkara duniawi yang hanya bersifat sementara saja, tanpa peduli dengan perkara rohani yang bersifat kekal. Sayangnya banyak orang yang menjalani kehidupan seperti orang kaya tersebut. Mereka lebih menitik beratkan pada kekayaan dan kenikmatan duniawi yang sementara daripada harta kekayaan sebenarnya di dalam dunia kekekalan di surga. Hidup mereka hanya dipenuhi dengan segala perkara duniawi sejak bangun tidur hingga larut malam, sampai-sampai tidak ada waktu lagi untuk mengejar perkara rohani. Bagi mereka yang mau kembali mendekat kepada Tuhan, sering berhadapan dengan godaan, kesulitan, tantangan, dan rintangan, baik dari orang-orang sekitar maupun dari situasi dan kondisi yang berusaha merubah fokus dari hal-hal rohani kepada hal-hal duniawi, melemahkan iman dan menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Misalnya, ketika telah bertekad ingin bersaat teduh setiap harinya, tapi kenyataannya godaan untuk tidur lebih lama lagi selalu terjadi, sehingga waktu bersaat teduh ditunda hingga pada akhirnya terlewatkan karena sudah harus buru-buru beraktivitas. Demas, seorang pelayan Tuhan, rekan sekerja Paulus yang mana pelayanannya menjadi bagian yang penting dalam pelayanan Paulus. Ia telah mulai dengan baik dan benar, yakni memilih untuk mendedikasikan hidupnya, mengabarkan Injil dan melayani Tuhan. Sayangnya Demas tidak mampu mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan karena cinta dunia, meninggalkan Paulus dan segala pelayanannya, lalu memilih untuk pergi ke dunia, sebagaimana tercatat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10a. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Sangat disayangkan, Demas tidak berpikir jernih, padahal awalnya ia memilih hal-hal rohani, namun pada akhirnya ia mengalihkan pilihannya kepada hal-hal duniawi. Demikian juga halnya dengan banyak orang pada zaman sekarang ini yang sesungguhnya telah memulai dengan baik dan benar, telah memilih untuk mengutamakan perkara rohani dan mengutamakan Tuhan. Namun ketika menghadapi banyak godaan, pergumulan hidup, situasi dan kondisi, cinta uang, kejar kemewahan dan kenikmatan duniawi, sehingga mereka beralih fokus, mundur perlahan dan berakhir gagal setia mempertahankan pilihannya. Ada juga orang yang hanya memilih perkara rohani bila situasinya oke, keadaannya mendukung, tidak ada tantangan, mereka ke gereja hanya ketika sempat, tidak ada rencana jalan-jalan atau liburan, membaca Alkitab hanya ketika tidak ada aktivitas lain yang menyenangkan dan sebagainya. Bila kualitas kerohanian seperti itu, tidak heran bila kita menjadi Kristen yang on off. Kadang oke hidup rohaninya, kadang tidak oke. Bahkan terbilang kacau bila hidup sedang banyak pergumulan, bisa jadi Tuhan pun terlupakan. Mari kita belajar untuk terus memilih yang benar, memilih mengejar perkara rohani, walaupun banyak tantangan, godaan dan rintangan yang harus dihadapi. Seperti halnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang sebenarnya bisa hidup sebagai anak-anak bangsawan, diistimewakan dari orang-orang buangan lain, bisa melayani raja, tetapi mereka memilih untuk tetap dalam integritas,
tidak menajiskan diri dengan makanan yang dihidangkan demi menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan. Ada pula Daniel yang mestinya menikmati kedudukan sebagai salah satu hulu balang, pejabat kerajaan, namun ketika dilarang untuk berdoa, Daniel tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan, walau nyawa dan kenyamanan hidupnya menjadi pertaruhan. Demikian juga Paulus yang sebelumnya adalah orang yang terhormat, tetapi oleh karena perjumpaan pribadinya dengan Yesus, membuat dirinya rela tinggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam surat yang berisi kesaksiannya, ia berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Terlebih lagi Tuhan Yesus yang telah meninggalkan kemuliaannya di surga, lahir menjadi manusia dan rela berkorban nyawa hingga mati di atas kayu salib bagi semua manusia. Bagaimana dengan kita? Maukah kita memilih perkara rohani di atas segala sesuatu? Maukah kita memilih untuk beribadah onsite di gereja sekalipun ada tawaran untuk berlibur? Pada saat banyak yang berpikir bahwa berdoa bisa di mana saja, beribadah juga bisa melalui live streaming dimanapun dan kapanpun. Bagaimana dengan kita? Maukah kita memilih untuk beribadah secara onsite, hadir di dalam ruang ibadah gedung gereja? Sebenarnya masih banyak pilihan di berbagai area kehidupan, namun pilihan yang tepat dan benar harus dapat teruji oleh waktu. Orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh hati, sulit baginya untuk prioritaskan perkara rohani sehingga ia akan semakin lemah hingga mati hidup rohaninya. Bisa saja masih melayani secara fisik, tapi pelayanannya hanya sebatas kewajiban dan rutinitas semata. Hidup rohaninya lemah dan hanya menunggu waktu sampai ia menjadi mengundurkan diri dan meninggalkan gereja. Maka dari itu, marilah kita bijak dalam menyongsong masa depan. Jangan biarkan hidup kita hanya dikuasai oleh perkara duniawi yang bersifat sementara. Memang semua kita memiliki kebutuhan dalam hidup ini seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan, perlu bayar tagihan listrik, air, cicilan rumah, uang sekolah, anak, dan seterusnya. Semua itu penting, tetapi janganlah hal-hal penting tersebut sampai mengubah prioritas kita dan membuat kita lebih mengutamakan kehidupan di dunia ini daripada kehidupan yang kekal di sorga. Pastikanlah diri Anda untuk senantiasa bijak dalam menentukan pilihan agar dapat mempertahankan setiap pilihan yang tepat dan benar, yakni pilihan yang mengutamakan Tuhan dan perkara rohani di atas segala sesuatu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku
rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Yang kedua, pilihan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Setiap orang pasti rindu untuk bisa menjalani kehidupan sebagai orang baik. Rindu dirinya bisa dikenal karena kebaikannya. Bisa berbagi, berdampak, dan menjadi berkat. Dalam perfilman, tokoh protagonis, pemeran utama akan selalu menjadi idola penonton dengan harapan ia dapat menang dan mengalahkan lawannya yang antagonis. Bila dicermati, sejak muda kita telah diajarkan budi pekerti, tata krama, dan bagaimana untuk dapat membedakan antara yang baik dan jahat, agar kita bertumbuh menjadi orang yang baik kelak kemudian hari. Semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah mengerti pentingnya menjadi orang baik dan rindu bisa menjadi orang yang baik. Namun sayangnya, kerinduan untuk menjadi orang baik yang dapat berbuat baik selalu bisa jadi semakin hari semakin pudar karena terpengaruh oleh kerasnya dunia nyata, beratnya tantangan hidup, dan besarnya godaan untuk berbuat curang, culas, dan jahat. Misalnya ketika mulai merintis karir di sebuah perusahaan, orang tersebut akan mulai dengan semangat menggebu-gebu, berangan-angan dan berharap bahwa dirinya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan perusahaan. Dirinya bisa turut berperan aktif dalam membesarkan perusahaan di mana ia bekerja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika melihat begitu banyak ladang basah di mana ia bisa meraup keuntungan pribadi, banyak orang mulai berubah dan tergoda untuk mengutamakan keuntungan diri tanpa mempedulikan dampaknya kepada perusahaan yang selama ini menafkahi mereka. Ya, awalnya memang berniat baik, namun berujung gagal karena jatuh dalam kejahatan. Bukan saja demikian, kawan pun bisa menjadi lawan karena unsur persaingan demi mengejar promosi di tempat kerja yang sama. Kehendak jahat dapat muncul dari kedagingan, yaitu nafsu buruk, tamak, serakah, iri hati yang ada dalam diri kita. Ketika ingin berbuat baik, sering dituntut pengorbanan dan harus bayar harga, baik berupa waktu, tenaga, ataupun uang. Saat itulah kedagingan bisa muncul dan mempengaruhi kita untuk batal berbuat baik. Kedagingan membuat kita mulai melakukan perhitungan untung rugi, tak mau terganggu,
tak mau keluar dari zona nyaman, dan berbagai alasan lainnya. Saat sedemikian, kita harus ingat kembali pada pilihan awal yang ingin berbuat baik, bukan berbuat jahat. Agar tetap dapat berbuat baik dan menjadi berkat, bukan menjadi jahat. Seperti halnya Gehasi, seorang yang tidak hanya pelayan Nabi Elisa, juga adalah rekan pelayanan Nabi Elisa. Ia tahu siapa Nabi Elisa dan seharusnya ia pun tahu siapa Tuhan Allah yang dilayaninya. Ia menyaksikan langsung bagaimana Tuhan memakai Nabi Elisa dengan luar biasa, termasuk peristiwa kesembuhan Naaman dari sakit kustanya. Karena itu Naaman ingin membalas Nabi Elisa dengan berbagai pemberian. Tetapi ditolak. Nabi Elisa melihat hal tersebut, berpikirlah Gehasi sebagaimana tercatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Gehasi berlari mengejar Naaman dan berbohong untuk dapat meminta hadiah daripadanya. Naaman pun memberikan kepada Gehasi lebih dari apa yang dimintanya. Namun akhirnya dia mengalami hal berikut seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai dengan 27. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Oleh karena tamak, Gehasi berubah menjadi jahat, sehingga mengambil kesempatan untuk memperoleh apa yang didambakannya dari Naaman. Hati-hatilah dengan ketamakan. Banyak orang yang baik bisa berubah jahat ketika hatinya mulai tamak. Ketamakan dimulai dengan ketidakpuasan dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi rasa syukur atas segala pemberian Tuhan di dalam kehidupannya. Di saat kehilangan rasa syukur, sesungguhnya pada saat itulah kita mulai meninggalkan Tuhan dan mengambil alih otoritas hidup dari tangan Tuhan dan memutuskan untuk menjalani kehidupan dengan cara dan kehendak diri sendiri tanpa peduli kehendak Tuhan lagi. Oleh karena itu, semua cara akan ditempuh demi memperoleh keuntungan tanpa berpikir telah merugikan pihak yang lain. Kehendak jahat bisa muncul oleh karena pengaruh lingkungan, misalnya keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kita yang turut menghasut dan mempengaruhi. Misalnya saja, ketika seseorang yang mengalami penindasan secara terus-menerus selalu mengalami kecurangan dan kejahatan dari orang dekat, maka tidaklah menutup kemungkinan seseorang yang awalnya baik dapat berubah menjadi jahat karena kerinduan untuk menuntut balas atas semua perlakuan buruk yang dialaminya selama ini. Atau ada juga yang berbuat jahat oleh karena desakan ekonomi, pergumulan hidup yang dialaminya. Misalnya, ketika seseorang terbelit hutang yang begitu banyak, apalagi setiap harinya terus-menerus menerima teror dari penagih hutang, sehingga hidupnya jauh dari rasa damai, senantiasa diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Situasi dan kondisi tersebut bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan jahat seperti merampok hanya demi mencari jalan pintas dari segala pergumulan yang dihadapinya. Memang tidak selalu mudah untuk bertahan berbuat baik. Namun ingatlah, segala perbuatan baik kita tidak akan sia-sia. Tuhan tidak mau kita menuntut balas karena itu bukanlah bagian kita. Penghakiman adalah bagian Tuhan.
Bagian kita adalah mengasihi musuh kita dan terus berbuat baik kepada mereka, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebagaimana kita menerima kebaikan Tuhan yang tanpa syarat dan tak berkesudahan, Tuhan pun rindu kita dapat juga berbuat baik kepada orang lain dengan tanpa syarat dan tak berkesudahan. Senantiasalah memilih untuk berbuat baik walaupun berat, sukar, dan penuh tantangan. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Melalui perbuatan baik yang dilakukan akan terlihat identitas kita sebagai anak Tuhan. Sebaliknya, bila karakter Tuhan yang baik tak dapat kita pancarkan di dalam kehidupan ini, bagaimana mungkin kita menyebut diri sebagai orang percaya dan anak Tuhan? Bisa jadi orang-orang akan mempertanyakan kekristenan kita. Apakah benar kita orang Kristen, orang percaya, dan anak Tuhan? Paulus mengingatkan, salah satu cara hidup anak Tuhan adalah rajin berbuat baik. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Melakukannya dengan tekun, tak jemu-jemu, bukan hanya sesekali atau sekali, melainkan dengan setia senantiasa melakukan apa yang baik. Kitalah yang menjadi penentu untuk melakukan perbuatan baik, bukan situasi dan kondisi, bukan pula orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan situasi, kondisi, ataupun orang lain atas pilihan hidup kita. Dengan kata lain, rajin berbuat baik merupakan pilihan yang telah diputuskan. Kita akan tetap berbuat baik meskipun situasi dan kondisi atau tidak didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah sulit? Bisa jadi. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sebab ini berkaitan erat dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Dan ini menandakan kita tidak melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Tuhan Yesus telah memilih kita dan Roh Kudus-Nya sebagai penolong, akan terus berkarya, menolong, dan turut berperan dalam perjuangan kita dan melakukan perbuatan baik. Memang ketika kita rajin berbuat baik, belum tentu akan dibalas dengan penghargaan, pujian, atau oleh balasan perbuatan baik dari orang lain. Dalam kenyataan, tidak jarang perbuatan baik yang dilakukan justru membawa kita ke dalam kesulitan, ketidakadilan, bahkan penderitaan. Namun, bila semua itu dapat berkenan dan menyenangkan Tuhan, maka semuanya itu layak untuk dilakukan dan diperjuangkan. Milikilah prinsip hidup yang benar, yakni Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya, kitalah yang terlebih dahulu proaktif dalam berbuat baik, berlaku sebagaimana kita rindu diperlakukan. Kita ingin hidup dihargai, maka hargailah terlebih dahulu orang lain. Kita ingin hidup diperhatikan, maka perhatikanlah orang lain terlebih dahulu. Kita ingin hidup menerima kebaikan, maka berbuat baiklah terlebih dahulu kepada orang lain. Demikian juga ingin dikasihi, maka kasihilah orang lain terlebih dahulu. Alangkah indahnya bila setiap orang mengerti untuk berlaku sesuai dengan kerinduan hatinya untuk diperlakukan, sehingga pilihan untuk berbuat baik akan menjadi lebih mudah dilakukan dan dipertahankan hingga pada akhir hidup ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa
depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yang ketiga, pilihan untuk hidup berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat, atau hidup biasa saja. Ada orang yang berpikir bahwa dirinya memang ditentukan untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Karena itu mereka menjalani kehidupan yang seperti itu, menjadi ibu rumah tangga yang biasa saja, menjadi karyawan yang biasa saja, menjadi pimpinan yang biasa saja, menjadi wirausaha yang biasa saja. Padahal tidak benar pikiran demikian. Sesungguhnya yang benar adalah kembali kepada pilihan setiap pribadi. Apakah mau menjalani kehidupan yang berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat, atau mau menjalani kehidupan sekadar biasa-biasa saja, tidak mengerti menjadi berkat. Kehidupan jangan hanya sekadar dijalani dan berakhir dengan sia-sia tanpa bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sering kita sendiri yang pilih membatasi Tuhan untuk bekerja lebih di dalam kehidupan kita. Kita merasa cukup dengan yang biasa-biasa saja. Padahal Tuhan merancang kita dengan begitu luar biasa, karena kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dapat mempengaruhi dunia ini. Hal ini selaras dengan perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan tidak berkata jadilah garam dan terang dunia. Tidak. Karena garam dan terang dunia sudah menjadi identitas kita. Seperti garam, kita dipanggil untuk memberi dampak. Walau jumlahnya hanya sedikit, tapi dampaknya sangat terasa kepada seluruh cita rasa masakan. Tanpa garam, masakan jadi hambar dan kurang sedap rasanya. Demikian juga halnya dengan terang. Ketika di tengah kegelapan, terang dapat bercahaya dan memberi dampak. Terang dapat menerangi, menjadi pelita, memberi gambaran sehingga orang-orang dapat melihat dan melangkah. Sebagaimana garam dan terang, kita pun dirancang oleh Tuhan untuk menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak. Namun kembali lagi pilihan di tangan kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan punya rencana besar, indah, dan mulia, jauh melebihi dari apa yang saat ini bisa kita bayangkan. Maukah kita berjalan dengan penuh iman dan mengikuti setiap pimpinannya dengan taat sampai rancangan Tuhan yang agung tergenapi di dalam kehidupan kita. Semuanya kembali kepada pilihan yang harus kita putuskan dan jalani.
Tuhan telah memberikan kepada kita benih dan potensi untuk dapat menjalani kehidupan menuju masa depan yang penuh harapan sesuai dengan kehidupan kita. Tuhan tahu masa depan dari benih dan potensi itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi hidup kita. Tetapi bagaimana memperlakukan benih itu akan sangat menentukan masa depan kita. Untuk bisa menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai dan berdampak, semuanya dibutuhkan proses dan waktu. Yang mana tak seorang pun tahu berapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Dan prosesnya pun tidak selalu semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Sungguh dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam berusaha sehingga tidak kehilangan semangat spirit of excellence. Senantiasa berusaha untuk yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam berbagai kesempatan. Walau hasil dan dampaknya belum terlihat, tidaklah jadi masalah, karena tetap menjadi pengalaman dan guru hidup yang berarti dalam kehidupan kita. Kita pun butuh sabar dalam proses. Jangan mudah menyerah dalam semua hal yang dipercayakan kepada kita. Bila Anda diberi kepercayaan untuk menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang berdampak. Besarkanlah anak Anda di dalam takut akan Tuhan dan tanamkanlah kebenaran firman Kristus sedini mungkin. Pakailah setiap waktu dan kesempatan yang ada untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan menjadi berkat bagi sesama, baik melalui doa, perhatian, atau berbagi sesuatu dan sebagainya. Bila Anda diberi kepercayaan sebagai pelajar, jadilah pelajar yang berdampak, berani menolak untuk serupa dengan dunia yang tercemar dengan berbagai kecurangan dan kejahatan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kabarkanlah Injil selama masih ada kesempatan di dalam kehidupan ini. Jadilah pendengar dan pendoa bagi teman-teman yang sedang dalam kesusahan dengan menyikapinya sebagai ladang pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Bila Anda diberi kepercayaan untuk memimpin perusahaan, jadilah teladan dalam segala sesuatu, berbisnislah dengan jujur dan seturut kehendak Tuhan. Pimpinlah karyawan Anda dengan penuh hikmat dan kasih. Tunjukkanlah kualitas anak Tuhan yang senantiasa rindu untuk melayani, berbagi, dan menjadi berkat. Sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan Anda. Sesungguhnya banyak kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk dapat hidup berdampak. Pilihan di tangan kita. Maukah kita memaksimalkan setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan, atau kita memilih cuek, acuh saja, dan lebih memilih hidup santai, hidup nyaman, hidup biasa-biasa saja, dan berakhir sia-sia. Memang ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan, dan bisa jadi tangisan ketika kita memilih untuk hidup berdampak dan menjadi berkat. Tapi belajarlah dari Paulus yang berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berkata bahwa dia hidup di dunia untuk bekerja memberi buah. Meskipun secara fisik Paulus berada dalam penjara, namun dia tidak memikirkan penderitaan dan masalah yang dialaminya. Paulus justru tetap rindu hidup berdampak dan menjadi berkat walau di dalam penjara sekalipun. Dari dalam penjara lahir berbagai tulisan Paulus yang begitu luar biasa dan sangat memberkati banyak orang hingga hari ini. Dalam penderitaan yang dialaminya, Paulus tetap memilih untuk menjalani hidup yang berarti, menilai, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tidak mengizinkan penjara dapat mengekang dan membatasinya dalam menjalani kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Tuhan pun rindu agar kita menjalani kehidupan yang berbuah dan berdampak, meskipun dalam pergumulan dan menghadapi tantangan dan kesulitan yang berat. Karena kita tidak pernah sendirian dan menghadapi segala sesuatu. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang kita alami tidak boleh menjadi penghambat bagi kita untuk tetap berbuah dan berdampak bagi hidup banyak orang lain. Selama Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita, selama masih ada umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita,
Maka sama itu pula kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan kita harus mengerti bagaimana maksimalkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk benar-benar mengerti bagaimana kita mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidup kita harus berarti, bernilai, berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjalani sebuah kehidupan yang berdampak bagi orang lain serta menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan bukan buah sekadar buah biasa yang bertahan sementara, melainkan buah yang dapat bertahan hingga pada hidup yang kekal bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sungguh telah berkasih karunia dan memberi kesempatan kepada Anda dan saya. Karena itu tentukanlah pilihan untuk mau hidup berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat. Sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari saat kita bertemu dengan Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
dari kasih-Mu. Apa yang sudah disampaikan di atas kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani Anda, sehingga Anda dapat memahami dengan baik, bahkan dapat menerapkan apa yang didengar dan lakukan dengan baik dalam kehidupan ini, sehingga Anda bisa berhasil dengan baik. Kita harus menentukan pilihan dengan bijak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pilihan untuk mengutamakan hal rohani atau hal duniawi. Yang kedua, pilihan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Yang ketiga, pilihan untuk memiliki hidup yang berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat atau hidup biasa saja. Ketika mengerti untuk memilih dengan benar di dalam berbagai aspek kehidupan kita, maka Anda pun bisa menentukan pilihan dengan tepat dan benar untuk menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Hidup tidak akan pernah sama lagi, dan hidup kita pasti tampil beda, never be the same. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk waktu kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini. Meskipun begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Banyak kali Tuhan akhirnya kami sulit untuk memilih perkara yang rohani atau hal-hal yang rohani dalam kehidupan kami, dan kami tergoda cenderung untuk memilih hal-hal yang duniawi. Berkasih karunia Tuhan sehingga kami boleh dimengertikan dan kami ambil keputusan tepat untuk boleh mengerti, memilih perkara rohani di atas semuanya daripada memilih perkara yang duniawi. Dan Tuhan tolong kami boleh mengerti bagaimana kami memang sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki satu kewajiban untuk berbuat baik. Dan itu bukan pilihan, dan itu harus menjadi kewajiban kami. Tapi banyak kali kami sudah mengerti bagaimana untuk berbuat baik pada awalnya, tapi di tengah perjalanan dalam kehidupan kami, akhirnya kami beralih menjadi jahat. Mungkin karena sesuatu hal dan hal lain kami ingin balas dendam. Diawali dengan yang baik dan ujung-ujungnya kami melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan kepadamu, dan hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, kami pun boleh mengerti sekarang. Kami akan tetap memilih dari awal berbuat baik, dan sampai pada akhirnya kami akan bertekad tetap melakukan kebaikan. Dengan demikian nama Tuhan bisa dipermuliakan. Dan Tuhan, kami mau menjalani satu pilihan dengan hidup yang berarti, bernilai, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami tidak mau menjalani satu kehidupan yang kami akhiri dengan biasa-biasa saja, karena pasti akan ada penyesalan pada akhirnya. Dan kami tidak mau menyesal Tuhan, karena waktu berjalan terus dan waktu tidak akan bisa diputar kembali. Tolong kami semua para pemirsa All by Grace saat ini Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Tolong kami boleh dimengertikan, beri pewahyuan melalui Roh Kudus-Mu, beri kasih karunia anugerah kemurahan-Mu, beri kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hati kami boleh terbuka untuk boleh mengerti kembali melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang berkenan kepadamu. Kami boleh menentukan pilihan dengan bijak, kami tahu memilih dengan baik dan benar, sehingga kami bisa jalani dengan baik dan benar, sehingga bisa berhasil pada akhirnya dengan baik dan benar. Bagaimana melalui kesaksian hidup kami, bagaimana dengan integritas dan teladan daripada kami, bagaimana jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkasih karunia sekali lagi Tuhan, kami bukan mendengar dan melupakan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Berkatilah Tuhan setiap pemirsa All by Grace pada saat ini.
apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulannya tidak akan menghambat, tidak akan menghalangi untuk memilih dengan baik sehingga bisa lakukan dengan baik dan berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini kita mau berdoa untuk Anda yang mengalami tantangan, masalah, pergumulan yang sudah didoakan sekian lama tapi tidak juga terselesaikan. Masalah dan pergumulan sepertinya malah terlupakan oleh Tuhan. Saat ini kita mau berdoa, Anda cuma perlu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dahulu dia melakukan mujizat, saat ini dia juga melakukan mujizat, ke depan dia juga tetap melakukan mujizat. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan doakan buat Anda yang memiliki masalah, tantangan, dan apapun di dalam kehidupan ini, sehingga tidak bisa itu semua dijadikan alasan untuk Anda tidak mengerti menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Anda jadikan alasan untuk tidak memilih dengan baik dan benar. Karena kita cuma perlu andalkan Tuhan, berdoa, dan kita serahkan kepadanya. Dan Tuhan pasti menjawab dan buka jalan satu persatu. Dan Anda akan lihat semua kuasanya nyata dan kasihnya nyata dalam kehidupan kita. Kita juga akan berdoa untuk Anda yang sakit. Jangan mengeluh untuk semua sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Mungkin supaya Anda mengerti bagaimana adakan waktu untuk Tuhan di tengah-tengah istirahat yang Tuhan izinkan karena sakit. Dan bagaimana Anda akhirnya berdoa dan juga Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu nyata dan kuasa nyata, dan akhirnya Anda sembuh dan Anda akan semakin mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan dan melekatkan diri kepadanya dan mengandalkan Dia untuk terima kesembuhan. Karena bagi kita yang percaya, tumpang tangan untuk orang sakit sembuh. Kalau orang percaya, saya orang percaya, dan kita akan doakan juga untuk sakit penyakit. Dan yang terakhir, juga akan doakan untuk Anda yang jiwanya sedikit terganggu karena sesuatu hal dan hal lain. Anda jadi terganggu karena gangguan di dalam tidur Anda sulit tidur dengan baik karena begitu banyak mimpi-mimpi buruk, mungkin apapun yang karena sesuatu hal dan hal lain di masa-masa lampau itu kembali datang saat Anda lemah, saat Anda tidak melekat kepada Tuhan, saat Anda tidak lagi mengejar perkara rohani dan Anda dalam hal-hal yang terus terkait dengan duniawi, dan tidak heran semua itu kembali muncul berusaha untuk menarik Anda, mengganggu Anda sehingga Anda stres karena kurang tidur dan Anda seperti jiwanya sedikit terganggu. Tapi puji Tuhan, Anda cuman harus tahu bahwa Tuhan matanya tertuju kepada Anda dan Tuhan tahu situasimu, kondisimu. Dan kita percaya, dan kita doakan bersama, dan Anda akan tidur dengan baik, dan semua mimpi-mimpi buruk itu kita percaya tidak akan datang kembali. Anda cuma perlu kembali datang kepada Tuhan, buka Alkitab, bersaat teduh dengan baik, berdoa dengan baik, andalkan Dia dengan baik, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ya, kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu anak-anak-Mu pemirsa All by Grace, dimanapun dia berada, di kota manapun dia berada saat ini Tuhan. Kuasa-Mu, tangan-Mu Tuhan cukup panjang untuk menolong, untuk membantu, untuk menyelesaikan apapun yang menjadi masalah, pergumulan, tantangan yang bisa diceritakan ataupun tidak bisa diceritakan. Apapun Tuhan, baik yang disadari atau tidak, semua hal yang menjadi kepusingan, baik dalam hal keluarga, baik dalam hal usaha, dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi, semua hal-hal tidak ada yang terkecuali. Tuhan berkasih karunia saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya satu persatu Tuhan Engkau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan, Engkau ambil alih sempurna dan segera.
terjadi solusi dan penyelesaian, sehingga tidak menghambat dan tidak akan dijadikan alasan untuk melakukan hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan, hal yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka tidak akan jadi alasan untuk memilih dengan benar, menjalani dengan benar, dan berakhir dengan benar. Berkasih karunia saat ini Tuhan, dan kami boleh melihat bagaimana kesaksian demi kesaksian akan kami dengar, karena Engkau Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan yang tertutup Engkau buka dalam nama Tuhan Yesus, dan pintu yang tertutup Engkau buka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau bisa bukakan jendela untuk menolong, untuk menyelesaikan masalah, untuk memberkati, sehingga semuanya terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa juga untuk semua pemirsa All by Grace yang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya saat ini, Anda cuma perlu tumpang tangan. Dan saat ini Tuhan, Kau lihat untuk kami semua yang sudah tumpang tangan atas semua sakit penyakit. Karena Engkau berkata bagi kami yang percaya, saat kami tumpang tangan, kuasa-Mu bekerja dan semuanya Tuhan Kau sembuhkan. Tidak ada yang terkecuali, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari yang terlihat, dari yang bisa dirasakan, ataupun yang tidak disadari. Apapun sakit penyakitnya saat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, dan semua sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat kami tumpang tangan dan kuasa Tuhan bekerja, dan semua sakit penyakit disembuhkan, dan mulia bagi nama-Mu. Kami akan saksikan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami percaya juga Engkau akan menyembuhkan Tuhan. Di antara kami para pemirsa All by Grace, ada yang jiwanya terganggu, mentalnya sedikit terganggu karena sulit tidur dengan baik, stres, karena begitu banyak hal-hal tarikan-tarikan daripada masa lalu, sehingga mimpi-mimpi buruk terjadi dan kesemuanya membuat semakin sulit tidur dengan baik. Tuhan berkasih karunia, semua apapun mimpi itu, semua apapun tarikan, godaan, gangguan yang membelenggu anak-anak-Mu sehingga mentalnya, jiwanya terganggu, sehingga tidak bisa tidur dengan baik, dengan nyaman. Padahal Engkau berkata Engkau memberikan cintanya pada waktu tidur. Berarti kami bisa tidur dengan baik, tidur dengan nyaman, karena Engkau mencintai kami. Kami dapat tidur dengan pulas, bangun dengan sukacita, damai sejahtera, dan mencari wajah-Mu, bersaat teduh, dan bisa memuliakan nama-Mu dengan jiwa sehat, tubuh sehat, roh kami sehat. Dan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu turun. Dan kami yang percaya, kami aminkan, dan kami akan melihat bagaimana malam ini mulai kami tidak akan mimpi buruk lagi. Kami bisa tidur dengan baik, tidur dengan cukup, bangun dengan tubuh, jiwa, roh sehat, sehingga kami bisa melakukan aktivitas hari-hari kami dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua boleh kembali ingatkan, hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menolong menyelesaikan masalah pergumulan kami. Kalau memang Tuhan pakai manusia, itu juga karena Tuhan yang menggerakkan hati manusia untuk menolong dan membantu kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua para pemirsa All by Grace. Dan kami mau akhiri acara All by Grace, dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu, kasih setia daripada Allah Bapa, kasih karunia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan juga pimpinan daripada Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai hidup kami dari hari ini sampai Maranatha, Engkau Yesus datang kembali. Dan bagaimana kami akan berhasil dengan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami. Kami semua para pemirsa All by Grace ini akan diberkati menjadi kepala bukan ekor, dan kami akan meminjamkan bukan meminjam. Kami akan naik bukan turun, dan kami akan benar-benar diberkati dengan tubuh sehat, jiwa, roh sehat, dan kami semua akan menjadi seorang yang memiliki kesaksian hidup yang dahsyat dan luar biasa, dan melalui kehidupan kami, dan bagaimana jiwa-jiwa boleh menangkan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh setia sampai akhir, tetap mengasihi-Mu, tetap melayani-Mu, dan sampai Engkau datang kembali Maranatha, kami tetap akan menjadi seorang yang berkemenangan, hidup kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk
program All by Grace. Acara All by Grace ini biarlah episode-episode yang sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada akan tetap boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa. Dan Kau sendiri yang memimpin kami semua mengerti bagaimana bersharing kepada semua orang-orang yang kami kenal, sehingga bukan saja kami diberkati, mereka pun boleh diberkati bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, semua kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati dan kami sudah terima berkat-Mu, dan kami juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace kali ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. All by grace.